Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Kelas 12 kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika bersama Pak Syahri. Nah, kali ini kita masih bahas tentang lingkaran, persamaan lingkaran, tetapi kali ini kita bahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, jadi misalnya di sebuah bidang kartesius ada lingkaran dan ada titik lainnya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana hubungan titik tersebut dengan lingkaran, terutama kedudukannya. Kedudukannya itu maksudnya letak atau posisinya terhadap lingkaran dan hubungan-hubungan yang terjadi di antara titik dan lingkaran itu. Gitu ya. Mari kita mulai. Nah, coba kita analisis terlebih dahulu. Ada sebuah lingkaran nih. Jari-jarinya R, seperti pada gambar. Ya. Kemudian ada titik A, titik B, dan titik D. Perhatikan baik-baik. Nah, menurut kalian, di mana letak titik A, B, dan C terhadap lingkaran ini? Ya. Bagaimana kedudukan titik-titik itu terhadap lingkaran? Ya, titik A ada di mana? B ada di mana? C ada di mana? Ya, dan ternyata titik A di luar lingkaran. Kemudian titik B terletak tepat pada lingkaran. Jadi dia ada di busur lingkarannya ya. Sedangkan titik C di mana? Ya, tentu di dalam lingkaran. Nah, letak titik-titik ini atau kedudukan titik-titik ini terhadap lingkaran mempengaruhi persamaan lingkaran ya, atau ada hubungannya dengan persamaan lingkaran. Jadi jika kita menarik garis dari masing-masing titik A, B ataupun C ke pusat lingkaran, ke titik pusat lingkaran, dan membandingkannya dengan panjang jari-jari. Ya, jadi kalau kita tarik garis dari titik A ke pusat lingkaran, dari titik B ke pusat lingkaran, dari titik C ke pusat lingkaran, lalu masing-masing garis yang terbentuk kita bandingkan dengan panjang jari-jari, maka yang terjadi adalah, nah, titik di luar lingkaran akan membentuk garis yang lebih panjang tentunya dari jari-jari lingkaran. Kalau titik B yang terletak tepat pada lingkaran atau busur lingkaran, gimana panjangnya? Ya, yang terletak tepat pada busur lingkaran akan membentuk garis yang sama panjangnya dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan titik C yang terletak di dalam lingkaran tentunya akan membentuk garis yang lebih pendek dari jari-jari lingkaran. Gitu ya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Nah, selanjutnya apabila terdapat sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat dan berpusat di titik 0,0, ini kita sudah tahu ya, serta berjari-jari R, ya. Kemudian ada sebuah titik lain, ya kayak titik ABCD tadi tuh, titik A, B, dan C tadi. Koordinatnya misalnya P, Q, berapapun P dan berapapun Q. Maka apabila kita menghitung P kuadrat ditambah Q kuadrat, hasilnya lebih besar dari R kuadrat, maka pasti
titik tersebut terletak di luar lingkaran. Ya, saya ulangi, apabila kita menghitung P kuadrat ditambah Q kuadrat hasilnya lebih dari R kuadrat, maka dapat dipastikan titik tersebut terletak di luar lingkaran. Kemudian, apabila hasil dari P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan hasil atau besar R kuadrat, maka titik tersebut dipastikan terletak pada lingkarannya, pada busur lingkarannya ya. Sedangkan apabila kita menghitung P kuadrat ditambah Q kuadrat hasilnya lebih kecil dari R kuadrat, maka dapat dipastikan titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Ya, perhatikan baik-baik ini. Kalau lebih besar di luar, kalau lebih kecil di dalam. Kalau sama dengan, maka tepat terletak pada busur lingkarannya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang lingkaran itu kan persamaannya nggak selalu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat serta berpusat di titik 0,0 seperti yang sudah kita ketahui. Terkadang ada juga yang pusat lingkarannya di titik lain selain 0,0. Misalnya di titik A, B, berapapun A dan berapapun B. Ya, maka persamaannya seperti yang sudah kita ketahui adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Kemudian apabila ada lingkaran dengan persamaan seperti ini dan dengan titik pusat A, B ini, lalu ada titik lain nih. Titik lainnya koordinatnya P, Q, berapapun P dan berapapun Q. Maka P min A kuadrat ditambah I min B kuadrat, kalau kita hitung hasilnya, jika lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Lalu apabila kita menghitung P min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat hasilnya sama dengan R kuadrat, maka dapat dipastikan titik tersebut terletak tepat pada busur lingkaran. Dan sedangkan apabila kita menghitung P min A kuadrat ditambah Q min B kuadrat hasilnya kurang dari R kuadrat atau lebih kecil dari R kuadrat, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran berarti jari-jarinya panjang garis itu lebih besar dari jari-jari lingkaran ya. Kalau tepat di busur lingkaran, panjang garis yang terbentuk antara titik pusat dengan titik yang terletak di busur tadi sama dengan jari-jari. Sedangkan apabila terletak di dalam lingkaran, maka kalau kita hubungkan sebuah garis dari titik tersebut ke titik pusat, maka garis yang terbentuk lebih kecil dari atau lebih pendek dari jari-jari lingkaran. Nah, dari persoalan-persoalan ini coba kita lihat contoh soal seperti atau seputar materi ini kayak apa ya. Yang pertama, tentukan letak titik 2,3. Jadi ada sebuah titik. Koordinatnya 2,3 ya. Tentukan letak titik tersebut terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 dan berpusat di titik 0,0. Nah, pertanyaan ini maksudnya letak titik tersebut apakah di luar lingkaran, tepat pada lingkaran, atau di dalam lingkaran. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, 2,3 itu kan P, Q tadi ya.
kalau P kuadrat ditambah Q kuadrat lebih dari 20, maka di luar. Kalau P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 20, maka tepat pada lingkaran. Sedangkan kalau P kuadrat ditambah Q kuadratnya lebih kecil dari 20, maka terletak di dalam lingkaran. Saya beri waktu kalian 1 menit. Menurut kalian, titik 2,3 terletak di dalam, di luar, atau tepat pada lingkaran? Silakan kalian hitung. 1 menit. P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi, titik tersebut P, Q 2,3. Di manakah letak 2,3 itu terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. 30 detik lagi. Sudah ketemu? 15 detik lagi. Ayo, belajar cepat dan tepat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Nah, kita cocokkan ya jawaban kalian. Nah, titiknya kan 2,3. Nya 2, nya 3. Nah, P kuadrat tambah Q kuadratnya berapa? 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 tambah 9 sama dengan 13. 13. R kuadratnya berapa? Kita lihat di dalam soal, R kuadratnya adalah 20. 13 dibandingkan dengan 20 lebih besar atau lebih kecil? Tentunya lebih kecil. Nah, karena hasil dari P kuadrat ditambah Q kuadratnya adalah 13 dan lebih kecil dari 20 atau lebih kecil dari R kuadrat, maka titik 2,3 terletak di dalam lingkaran. Gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita lanjut bahas contoh soal lainnya. Nah, kali ini ada titik P, tetapi titik P-nya ini koordinatnya min 8, A. A-nya belum diketahui nih berubah variabel, jadi belum tahu A-nya berapa. Min 8, A koordinat titik P tersebut. Nah, titik P ini, baca baik-baik soalnya ya, terletak pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 89. Terletak pada. Artinya, kalau nanti kita ngitung X kuadrat ditambah Q kuadrat, hasilnya harus sama dengan R kuadrat karena terletak pada. Ya, jadi P kuadrat ditambah Q kuadratnya harus sama dengan R kuadrat. R kuadratnya berapa di soal ini? 89. Nah, pertanyaannya tentukan nilai A. Gitu ya. Nah, untuk soal ini tinggal hitung P kuadrat Q kuadratnya tadi. Kan titiknya min 8, A. Berarti P-nya adalah min 8, Q-nya adalah A. Nah, kita kuadratkan. Sehingga menjadi min 8 dikuadratkan ditambah A kuadrat sama dengan 89. R kuadratnya 89. Ya. Min 8 dikuadratkan adalah 64. A dikuadratkan A kuadrat. Kemudian berapa A kuadratnya? 89 dikurang 64, yaitu 25. Kalau A kuadrat adalah 25, berapa nilai A-nya?
Gampang ya, akar dari 25 yaitu 5. Jadi titik A nilainya adalah 5. Lanjut lagi ya. Contoh berikutnya. Ada sebuah titik T, ya, koordinatnya P,3 terletak pada lingkaran. Ada lagi nih. Kalau pada berarti nanti hasilnya harus sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, kita lihat dulu soal ini. Titik T koordinatnya P,3 terletak pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 13X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0. Oh, yang ini sedikit berbeda soalnya. Ini adalah rumus umum yang X kuadrat tambah Y kuadrat min X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Yang itu ya, berarti tentukan nilai P. Kalau yang tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Ya, yang ini bentuk umum ada ABC-nya. Nah, pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Titiknya berkoordinat di P,3. Nggak tahu P-nya berapa, karena itu yang mau dicari. Kemudian, substitusikan P dan 3 ke dalam persamaan umum lingkaran yang ada di dalam soal. P,3 itu kan kalau di simetri itu P mewakili X, 3 mewakili Y, ya kan? P mewakili X, 3 mewakili Y. Karena kalau di bidang kartesius selalu X, Y, ya kan? Nah, P-nya kita masukkan ke dalam X di dalam persamaan yang ada di soal. 3-nya kita masukkan ke dalam Y yang ada di persamaan dalam soal. Sehingga menjadi X dan Y-nya udah diganti nih. P kuadrat tambah 3 kuadrat min 13P tambah 5 kali 3 tambah 6 sama dengan 0. Berapakah nilai P? Saya mau kamu hitung nilai P-nya. Saya beri waktu berapa ya? 2 menit. Silahkan hitung nilai P-nya. Mulai. Dua menit ya. Coba hitung nilai P-nya. P kuadrat ditambah 3 kuadrat kan 9. Min 13 kali P, 13P. Ditambah 5 kali 3, 15. Tambah 6 sama dengan 0. Ini sepertinya akan menjadi persamaan kuadrat dengan variabel P. Ya kan? P kuadrat soalnya di situ pangkat tertingginya. Ya, masih banyak waktunya pelan-pelan. Semuanya berhitung. P kuadrat ditambah 9 min 13P tambah 15 tambah 6 sama dengan 0. Jadi ya masih 50 menit 50 detik lagi. Ya, menjadi P kuadrat kita susut min 13P tambah 9 tambah 15 tambah 6. Berapa? Ayo 30 detik lagi. 9 tambah 15 tambah 6. Berapa 9 tambah 15? 24 tambah 6. 30.
15 detik. Berapa nilai P-nya? Ada dua nilai P kayaknya. Karena ini menjadi persamaan kuadrat aljabar ya. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Nah, kita susun ya persamaan kuadrat ini menjadi P kuadrat min 13 tambah 30. Dari mana 30? 9 tambah 15 tambah 6. P kuadrat min 13P tambah 30 sama dengan 0. Nah, maka kita faktorkan. Yang ini loh. Tuh. Ya. P kuadrat min 13P ditambah 30 sama dengan 0. Setelah difaktorkan kan menjadi P min 3 kali P min 10 sama dengan 0. Ya, P min 3 sama dengan 0. Kurung yang pertama dulu. P dikurang 3 sama dengan 0. Berapa P? 3. P dikurang 10 sama dengan 0. Berapa P? 10. Jadi nilai P-nya bisa 3, bisa 10. Berarti titik koordinatnya ada 2. Bisa 3,3. Kan tadi kan titik P itu kan P,3 ya. Nah, berarti titik koordinatnya bisa 3,3 atau 10,3. Gitu ya. Lumayan ini soalnya. Lanjut. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi contoh ya. Kali ini ada pertanyaan. Jarak terpendek dari titik P, koordinatnya 3,4, terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dan berpusat di titik 0,0 adalah, perhatikan dulu kalimatnya dan kita coba pahami. Jarak terpendek dari titik P 3,4, berarti ada titik P ini. Dan sebuah lingkaran persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, pusatnya di 0,0. Ya, kalau persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan pusatnya di 0,0 ya. Pertanyaannya, berapa jarak terpendek dari titik P ke lingkaran itu? Ya, masalahnya kan kita belum tahu ini P ini ada di luar apa di dalam lingkaran. Jarak dia ke lingkaran berapa? Ya. Nah, kita ingat bahwa kalau dibandingkan dengan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka suatu titik yang koordinatnya P, Q, yang tadi di awal ya, apabila P kuadrat ditambah Q kuadratnya kurang dari R kuadrat, maka dia ada di dalam lingkaran. Kalau lebih dari R kuadrat ada di luar lingkaran. Kalau sama dengan R kuadrat berarti tepat pada busur lingkaran. Nah, jadi dari titik P yang 3,4 ini, anggaplah P-nya 3, Q-nya 4. Coba kita hitung berapa P kuadrat ditambah Q kuadratnya. P-nya 3, Q-nya 4. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini ternyata lebih besar dari R kuadratnya. Karena R kuadratnya di dalam soal adalah berapa? 16. Karena lebih besar berarti titik P ini terletak di luar lingkaran. Nah, karena di luar lingkaran berarti kalau R kuadratnya 16 berarti lingkaran itu kan jari-jarinya R ya. Kalau R kuadratnya 16 berarti R-nya 4. Nah, kalau P kuadrat ditambah Q kuadratnya adalah 25, berarti jarak dari titik pusat ke titik P-nya tadi, yang 3,4 itu, jaraknya berarti akar dari 25. 5. Ya, jadi jarak dari titik P yang koordinatnya 3,4 ke pusat lingkaran adalah 5. Dari mana 5? Tadi kan kita hitung P kuadrat tambah Q kuadrat hasilnya 25.
akarnya berapa? 5. Nah, itulah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik P yang koordinatnya 3,4 itu. Nah, sedangkan lingkaran panjang jari-jari berarti kan jarak dari pusat lingkaran ke busur lingkarannya adalah 16, akarnya 4. Jadi jari-jari lingkarannya panjangnya 4. Nah, pertanyaannya, berapa jarak terpendek dari titik P ke lingkaran? Berarti dari titik P ke busur lingkarannya ya, ke busurnya, ke bulatan lingkarannya. Ini ada di luar lingkaran. Kalau kita hitung berapa jaraknya dari titik P itu ke busur lingkaran, jarak terpendeknya. Berarti selisih antara panjang garis tadi yang dari 0 dari pusat lingkaran ke titik P dikurangi panjang jari-jari. Nah, berarti berapa kurang berapa? 5 dikurang 4. Jadi jarak terpendek antara titik P dengan lingkaran, dalam hal ini busur lingkarannya adalah 1. Dari mana 1 tadi? 5 dikurang 4. Begitu ya. Nah, kelas 12 banyak sekali persoalan-persoalan tentang kedudukan terhadap lingkaran. Ini baru permulaan dan ini baru beberapa contoh soal dan pembahasan. Masih banyak modifikasi-modifikasi ataupun variasi-variasi bentuk soal serupa. Ya, Bapak berharap kalian tidak hanya berhenti dengan belajar di sini, coba cari lagi sumber-sumber lain, contoh-contoh lain untuk mengasah kemampuan kalian. Ingat, belajar matematika seperti nonton film. Ikuti jalan ceritanya dari awal sampai akhir, kemudian kalian akan memperoleh intisari dari film. Ya, semakin sering ditonton, semakin ingat jalan ceritanya. Ya, begitu ya kelas 12. Mudah-mudahan belajar kita hari ini menjadi barokah. Semoga belajar hari ini dapat kita pahami bersama dan semoga menjadi berkah buat kita semua. Tetap semangat, bersatu dalam angka, jaya dalam matematika. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.